Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindu Ramadhani dengan NIM 24045103 dari Prodi Pendidikan Geografi. Kali ini saya akan melakukan tugas psikologi pendidikan, yaitu dengan wawancara guru atau dosen di sekolah. Baik, selamat siang Ibu Ibu Salsat. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk tugas wawancara saya pada hari ini. Pertama-tama saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana menurut Ibu tentang pentingnya persiapan yang matang bagi seorang guru sebelum memulai proses pembelajaran? Kalau menurut saya, persiapan guru itu sangat krusial, bahkan bisa dibilang sebagai fondasi keberhasilan pembelajaran. Guru yang mempersiapkan diri dengan baik, mulai dari memahami karakteristik siswa, menyusun RPP hingga menyiapkan media ajar, serta menyiapkan metode yang sesuai bagi pembelajaran agar tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Tanpa persiapan itu mungkin kayak proses pembelajaran dalam kelas itu bisa jadi tidak terarah dan bisa jadi tujuan pembelajaran itu tidak tercapai dengan baik. Lalu metode pembelajaran apa yang Ibu anggap paling efektif untuk mengakomodasikan keragaman individu siswa, terutama dalam konteks psikologi pendidikan? Sebenarnya tidak ada metode yang pasti ya untuk dalam semua situasi, tidak ada metode yang pasti karena saya cenderung menggunakan blended learning. Misalnya untuk materi teori belajar, saya terapkan flipped classroom seperti yang tercantum dalam RPS Psikologi di kampus kami. Lalu mahasiswa itu membaca referensi dari rumah, lalu lanjut diskusi di kelas dalam case method. Untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda, saya mengkombinasikan dengan kayak visual, audio, lalu project kelompok. Yang penting guru harus peka terhadap keadaan individu. Ada yang cepat memahami dan ada juga yang butuh pengulangan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Nah, kita kan berbicara tentang psikologi pendidikan, kan, Bu. Nah, terus bagaimana Ibu menerapkan konsep motivasi dalam belajar di kelas? Konsep motivasi belajar. Nah, motivasi belajar itu merupakan kunci. Saya selalu awali dengan menjelaskan manfaat materi bagi kehidupan siswa atau calon guru. Lalu saya berikan variasi tugas, tidak hanya ceramah, tetapi juga diskusi dengan kasus nyata. Kemudian stimulasi dalam proyek kecil. Misalnya ketika membahas kejenuhan belajar, saya ajak siswa melakukan observasi ke lapangan sekolah, lalu agar mereka bisa termotivasi karena melihat langsung relevansi. Selain itu, penguatan positif seperti pujian dan umpan balik serta konstruktif yang diberikan secara rutin. Dan pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mempersiapkan dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan psikologi peserta didik? Kalau bicara soal tantangan, tantangan utama yaitu adalah keberagaman siswa mungkin ya. Terus hal lainnya mungkin menyusun RPS yang detail, menyiapkan bahan ajar untuk flipped classroom, serta membuat rubrik penilaian yang adil. Itu tuh kayak membutuhkan waktu ekstra. Selain itu juga dalam satu kelas biasanya ada mahasiswa dengan bakat dan minat ya, serta gaya yang berbeda, gaya belajar yang berbeda gitu. Ada juga yang visual kayak pakai auditory atau kinestetik. And then menyesuaikan metode untuk semua siswa itu tidak mudah. Solusinya mungkin saya mencoba menggunakan team-based project sehingga mereka bisa belajar sesuai dengan kekuatan masing-masing di dalam kelompok. Baik, pertanyaan selanjutnya, dari pengalaman Ibu, bagaimana cara yang paling efektif untuk Ibu menilai apakah persiapan dan metode yang digunakan itu sudah berhasil atau belum? Nah, kalau untuk penilaian sih dari penilaiannya kan sudah ada dari sekolah.
kami itu menggunakan penilaian tidak hanya berfokus kepada UAS ataupun UTS. Selain UAS dan UTS itu kami juga menggunakan penilaian kayak pembelajaran di kelas serta nilai tugas siswa tersebut begitu. Terus untuk rubrik penilaian ya partisipasinya analitik, presentasi, dan ada juga di RPS kami itu yang sangat membantu. Selain itu saya juga memberikan kuis-kuis singkat untuk mengecek pengetahuan siswa. Baik Dok, nah ini yang terakhir Bu, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para guru muda atau calon pendidik terkait persiapan dan metode pembelajaran yang berpusat pada psikologi siswa? Nah, kalau untuk pesan dari saya, jadilah guru yang terus belajar. Psikologi pendidikan itu dinamis, setiap langkah, setiap angkatan siswa mempunyai karakter yang berbeda. Oleh karena itu, persiapkan diri tidak hanya secara akademis, tetapi juga secara mental. Kuasai berbagai metode, jangan takut untuk mencoba, serta jangan takut bereksperimen, dan juga jangan lupa mengevaluasi diri. Nah, ingat untuk kita tidak hanya mengajar materi, tapi kita juga membentuk manusia. Pahami kebutuhan psikologi mereka, ciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan, maka proses pembelajaran akan lebih bermakna dan tujuan pembelajaran akan selalu tercapai dengan baik. Baik, terima kasih banyak Bu atas wawasan dan relasi yang Ibu berikan. Atas jawaban itu sangat berharga bagi tugas ini. Terima kasih banyak Bu.